Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah hidup hewan. Sejarah hidup suatu organisme menggambarkan pola pertumbuhan, perkembangan, dan strategi reproduksinya. Ya, strategi reproduksi suatu organisme. Jadi, dalam sejarah hidup, kita dapat mengamati pada umur berapa suatu individu atau dari suatu organisme mencapai kedewasaan dan mulai bereproduksi. Berapa jumlah turunan yang dihasilkan pada setiap proses reproduksi atau sepanjang hidupnya. Totalnya berapa turunan, begitu ya. Nah, lalu kita juga bisa mengetahui berapa usia yang diperlukan untuk suatu organisme menjalani kehidupannya. Jadi berapa lama suatu organisme hidup, ya. Nah, sejarah hidup ini semua bisa Anda lihat pada tabel hidup yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya. Anda pastinya sudah mengetahui bahwa pada tabel hidup kita dapat melihat berapa lama masa hidup suatu organisme yang Anda amati. Anda juga bisa mengetahui berapa turunan yang dihasilkan, ya, dan Anda juga bisa mengetahui berapa mortalitas dan kelulus hidupan pada setiap tahapan hidup. Ini termasuk ke dalam pola sejarah hidup. Kita jangan keliru ketika memahami sejarah hidup dengan evolusi. Ya, meskipun sejarah hidup itu merupakan produk evolusi juga, seperti yang dikatakan sebelumnya, sejarah hidup itu sebenarnya pola pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi suatu organisme yang sekarang. Ya, jadi organisme yang sekarang ya diamati pola pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksinya. Bukan yang di masa lalu. Nah, kalau yang di masa lalu itu kan dipelajari dalam filogeni, ya, dalam evolusi. Ya, meskipun demikian, sejarah hidup itu adalah produk dari evolusi. Ya, dan produk ini tentu saja berarti dalam pembentukannya ini berasal berasal dari interaksi antara faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsiknya apa? Tentu saja faktor lingkungan, ya, yang di sini dikatakan sebagai lingkungan fisik. Sebenarnya bukan fisik saja ya, tapi pokoknya lingkungan abiotik, ya, beserta lingkungan biotik. Lingkungan abiotik ini bisa saja lingkungan fisik dan lingkungan kimia, ya. Nah, kedua hal ini sangat menentukan mortalitas dan kelulus hidupan. Ingat, Anda bisa mengamati sejarah hidup berdasarkan tabel hidup, dan di tabel hidup itu Anda bisa mengamati juga dapat mengamati mortalitas dan kelulus hidupan. Lalu apa saja faktor intrinsik? Faktor intrinsik diantaranya adalah berhubungan dengan filogeni. Ya, nah kalau ini kan sudah terbentuk, jadi sudah menjadi produk dari evolusi. Nah, sekarang kita bahas faktor ekstrinsiknya saja ya, karena ingat life history itu adalah pengamatannya adalah di organisme yang sekarang. Ya, dikatakan bahwa setiap individu, termasuk Anda sebenarnya, memiliki kemampuan yang terbatas dalam memperoleh sumber daya, ya, memperoleh sumber daya ataupun energi. Dan alokasi energi itu pun spesifik untuk setiap kegiatan atau aktivitas yang menunjang kehidupan. Lalu, alokasi sumber daya suatu kegiatan atau suatu aktivitas penunjang kehidupan itu berbeda jumlahnya dibandingkan dengan aktivitas yang lainnya. Ya, jadi alokasi energi atau alokasi sumber daya untuk
tumbuh dengan untuk berkembang itu alokasinya berbeda. Untuk bereproduksi juga berbeda. Jika ada alokasi energi banyak digunakan untuk tumbuh, otomatis alokasi energi untuk berkembang itu berkurang dan beralokasi energi untuk reproduksi juga menjadi berkurang. Jika banyak alokasi energi digunakan untuk perkembangan, berarti ada alokasi energi yang berkurang dari alokasi energi pertumbuhan dan reproduksi. Demikian halnya jika suatu organisme fokus di reproduksi, maka alokasi pertumbuhan menjadi sangat berkurang. Gitu ya. Nah, lalu apa maksudnya dikatakan sebagai alokasi-alokasi tersebut menjadi ada pengurangan dan penambahan. Ini maksudnya kalau di kehidupan kita dikatakan sebagai kompromi ya. Ini diterjemahkannya sebagai kompromi ya. Jadi akan ada banyak kompromi yang terjadi dalam alokasi energi. Nah, misalnya di sini seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa alokasi untuk bereproduksi akan mengurangi alokasi energi atau sumber daya untuk tumbuh. Ya, jadi organisme yang mengalokasikan energi untuk reproduksi, mati-matian untuk bereproduksi, maka dapat diprediksi biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil seperti itu. Tapi jika dia lebih mementingkan di pertumbuhan atau reproduksinya itu tidak menggunakan alokasi energi dan sumber daya yang besar, berarti jumlah anakannya sedikit ya. Kalau yang jor-joran direproduksi, dia berarti akan mempunyai anak yang banyak sekali. Nah, berarti kalau anaknya sedikit, berarti alokasi energinya juga sedikit, maka biasanya memiliki tubuh yang besar. Begitu ya. Nah, sekarang kompromi-kompromi apa lagi yang biasanya ada yang melibatkan banyak alokasi energi. Nah, di sini ada waktu reproduksi. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan reproduksi? Ya, tentu saja organismenya harus dewasa dulu ya. Jadi setelah mencapai kedewasaan, apakah reproduksi akan dilakukan di awal atau di akhir masa kedewasaan? Lalu kompromi juga diperlukan untuk menentukan jumlah dan ukuran turunan, baik itu telur maupun anakan. Ya, kalau pada tumbuhan ini disebutkan sebagai biji-biji ya. Dan kemudian kapan timing yang tepat ya? Ini kapan waktu yang tepat untuk melakukan reproduksi tersebut. Dan semua kompromi-kompromi tersebut sangat dibatasi, sangat dipengaruhi oleh adanya oleh sifat-sifat fisiologi dari suatu organisme dan tentu saja energi yang dimilikinya. Kalau energi yang dimilikinya berhubungan dengan sumber daya yang dia peroleh ya, dan kemudian sangat dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik biotik maupun abiotik. Sejarah hidup suatu organisme sangat ditentukan oleh mode reproduksi. Ya, nah mode reproduksi pada hewan ini ada dua tipe, sama seperti organisme lain di dunia ini. Jadi pada hewan pun dikenal mode reproduksi seksual dan aseksual. Kita lihat yang aseksual dulu ya. Reproduksi aseksual akan menghasilkan turunan yang memiliki komposisi genetik yang sama dengan parentalnya, yang persis sama dengan parental. Kenapa demikian? Karena turunannya itu tidak melibatkan sel telur dan sperma. Jadi tidak ada proses fertilisasi telur dengan sperma.
Ya, bagaimana mode reproduksi aseksual bisa terjadi? Ternyata ini ada 3 cara, ya, ada 3 mode juga. Yang pertama dengan membelah diri, yang kedua dengan membentuk tunas atau dengan pertunasan, dan yang ketiga dengan partenogenesis. Ya. Nah, yang membelah diri kita bisa dapatkan pada hewan bersel tunggal yaitu paramecium ya. Ini dipastikan membelah diri seperti pada bakteri ya, kelompok bakteri. Lalu kemudian bagaimana dengan pertunasan? Kita lihat ilustrasi ini. Ilustrasi ini menggambarkan proses budding atau pertunasan. Ya, kita dapat melihat bahwa individu baru terbentuk melalui ini ya, berbentuk melalui suatu bentuk tonjolan ya pada tubuh induk hidra. Ya, lama-lama tonjolan ini akan tumbuh dan menjadi mirip dengan parentalnya ya, ini parentalnya yang besar, dan setelah terbentuk individu baru ya yang persis sama dengan parentalnya, maka akan terlepas dari induknya ya. Perlu Anda ketahui setelah anakannya ini muncul ya dengan pertunasan dari tubuh parental hidra, maka parental hidra ini tidak akan mati. Ya, dia tidak akan mati karena adanya pertunasan. Ya, ini menjadi suatu topik penelitian anti-aging yang sangat revolusioner ya buat Anda yang ingin meneliti hal ini. Ini masih sangat terbuka lebar. Ya, jadi para peneliti meyakini bahwa hidra ini mampu hidup sampai 1400 tahun, ya tentu saja dengan kondisi tanpa perubahan yang terlalu ekstrim ya, karena kalau perubahan ekstrim juga akan membuat cekaman juga untuk hidra ya. Jadi hidra ini termasuk hewan yang selalu muda ya, karena sel-selnya hidra mampu membarukan kembali, memudahkan kembali seluruh sel-selnya. Ya kapan dimudahkan? Ya di sini ketika mereka melakukan pertunasan, itu sekaligus juga dia melakukan permudaan, memudahkan sel-selnya. Ya, jadi buat Anda yang ingin meneliti mengenai anti-aging, ya silahkan mulailah dengan melakukan kultur hidra. Ya, ini penting loh. Dan sebenarnya kalau mengkultur hidra ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengkultur gajah. Ya, bayangkan kalau Anda harus gajah kan hidupnya juga cukup lama ya, bisa lebih 100 tahun. Tapi untuk melakukan risetnya itu akan sangat memakan waktu yang sangat lama. Coba kalau Anda melakukan riset anti-aging dengan menggunakan hidra. Setiap hari itu kita bisa mendapatkan hidra yang baru. Begitu ya. Organisme yang sangat bergantung pada mode reproduksi aseksual tetap dapat melakukan reproduksi seksual. Ya, seperti pada hidra ini ya. Hidra tadi sangat bergantung pada reproduksi aseksual dengan pertunasan. Tapi sebenarnya hidra pun dapat melakukan fertilisasi sel telur. Jadi sebenarnya hidra pun punya jantan dan di dalam populasinya ya, dan ada juga betina. Tapi pengalihan dari aseksual ke seksual justru pada hidra dilakukan ketika sumber daya atau sumber makanan itu jumlahnya menurun atau berkurang ya. Jadi ketika ada cekaman, barulah hidra melakukan reproduksi seksual. Tapi ketika sumber makanan melimpah,
Hidra justru melakukan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini menghasilkan turunan yang memiliki komposisi genetik yang identik dengan parentalnya, ya, dengan orang tuanya. Jadi dipastikan, ingat, dipastikan anakannya yang hasil bading-badingnya tadi itu sangat adaptif terhadap lingkungan tempat dia hidup. Bagaimana tidak, dia dihasilkan dari bading, berarti persis sama dengan orang tuanya. Nah, inilah yang menyebabkan biasanya individu yang dihasilkan dengan cara asexual reproduction itu sangat berpotensi menghasilkan pertumbuhan populasi yang sangat tinggi. Jadi sangat memungkinkan untuk hidra jumlahnya itu meledak, ya, menjadi booming jumlah populasinya. Nah, tapi dengan alasan yang sama juga, hidra juga dapat populasi hidra juga dapat sangat berkurang karena variabilitas genetik yang rendah. Ya, jadi keragaman genetiknya sangat rendah, maka individu-individu di dalam populasi itu merespon lingkungan dengan cara yang sama, kemampuannya sama. Kalau kemampuannya sama, ketika ada perubahan lingkungan, maka semuanya juga akan terancam. Ya. Tapi hebatnya hidra, ingat, ketika terancam justru dia bisa melakukan persilangan aseksual, ya. Tapi cekaman yang membuat pengalihan dari aseksual ke seksual itu utamanya dari ketersediaan makanan. Tapi kalau lingkungan itu tidak. Tapi Anda perlu catat ketika ada pertukaran genetik ada fertilisasi, berarti mulai ada keragaman genetik di dalam populasi. Sekarang kita akan beralih ke mode reproduksi aseksual yang lainnya, yaitu partenogenesis. Ya, partenogenesis ini suatu mode reproduksi yang menghasilkan turunan tanpa melalui adanya fertilisasi. Kalau tidak ada fertilisasi, yang terjadi adalah turunannya tidak memiliki dua set kromosom seperti pada sexual reproduction, ya. Jadi hanya satu set kromosom atau disebut haploid. Ya, jadi zigot-zigotnya, turunannya semuanya haploid. Sedangkan pada sexual reproduction kromosomnya diploid. Kenapa bisa diploid? Karena kromosom yang dihasilkan yang didapatkan oleh turunan berasal dari dua parental, induk parental, ya, dua induk parental ini, ya, yang masing-masing itu bersifat haploid, ya. Kenapa haploid? Karena baik oosit maupun spermatosit dihasilkan melalui proses meiosis. Sedangkan yang partenogenesis, zigot hanya dihasilkan dari oosit, dan oositnya itu kan dihasilkan oleh proses meiosis. Meiosis itu hanya menghasilkan hasil pembelahannya itu sel dengan sifat yang haploid atau kromosomnya tinggal separuhnya, ya. Jadi hanya satu set kromosom. Tapi partenogenesis tidak seluruhnya menghasilkan kondisi yang haploid. Ya, partenogenesis juga bisa menghasilkan organisme yang bersifat diploid. Jadi kalau kita lihat di sini, sekarang kita punya partenogenesis yang diploid.
ya. Nah, ini kalau sudah ada parthenogenesis diploid, maka yang ini menjadi parthenogenesis haploid. Ya, bagaimana parthenogenesis diploid bisa terjadi? Kalau parthenogenesis diploid, otomatis turunannya itu dipastikan 2N. Ya, jadi tidak ada turunan yang N. Ya, semuanya 2N. Nah, kondisi ini dapat dihasilkan melalui proses apa fusi dari dua sel telur, ya, dua sel telur berfusi. Kan harusnya fusi itu antara sel telur dengan sel sperma. Ini hanya dua sel telur yang berfusi. Yang fusi dua sel telur ini disebut automiksis, ya. Nah, jadi dengan proses automiksis ini dua sel telur bertemu masing-masing N menghasilkan zigot yang bersifat 2N. Jadi turunan-turunan dengan proses ini semua turunan parthenogenesisnya memiliki set kromosom diploid. Sedangkan apomiksis, apomiksis juga menghasilkan individu yang diploid, ya, parthenogenesis diploid juga, tapi sel telur pada proses untuk mendapatkan individu yang diploid ini, ya, sel telurnya dihasilkan oleh proses mitosis. Ingat, harusnya sel telur itu dihasilkan oleh proses meiosis. Dan seluruhnya, ya, termasuk Anda. Sel telur Anda, sel sperma Anda dihasilkan oleh proses meiosis sehingga set kromosomnya cuma satu. Sedangkan pada apomiksis, sel telur dihasilkan dengan proses mitosis sehingga sel telurnya sudah 2N. Ya, dan ini sudah bisa menjadi individu baru, menjadi turunan yang bersifat diploid. Jadi ingat, parthenogenesis kita mengenal dua tipe, ada haploid parthenogenesis dan diploid parthenogenesis. Ini adalah contoh dari parthenogenesis diploid dan haploid pada lebah madu. Kondisi ini bisa Anda amati juga pada termit atau rayap, juga pada aphid, ya. Kalau pada termit itu menjadi concern manusia juga karena ini sekarang menjadi masalah dalam bangunan-bangunan, ya, karena dia bisa merusak bangunan. Kemudian aphid dapat menurunkan beberapa komoditas pertanian, ya. Dan di dalam komunitas, maksud saya populasi aphid, kemudian koloni lebah, koloni apalagi namanya koloni termit atau rayap, itu kita bisa menemukan ada organisme yang dihasilkan melalui parthenogenesis. Pada rayap dan lebah madu kita bisa melihat beberapa bentuk dari morfologi anggota koloninya. Di sini bisa dilihat ada lebah pekerja atau worker, dia dipastikan betina dan diploid, ya. Sedangkan ratu dia dipastikan betina juga dan diploid, sedangkan ada jantan tapi haploid, ya. Jadi hanya jantan di dalam populasi, di dalam satu koloni ini jantan dipastikan haploid dan tugasnya hanya untuk kawin dengan betina ratu, hanya dengan ratu. Karena pekerja ini, kalau pekerja semuanya steril. Jadi apa yang terjadi? Karena drone hanya bisa kawin, maksudnya queen hanya bisa kawin dengan drone atau drone hanya bisa kawin dengan ratu, dan ratu memang menghasilkan sel telur, ya. Jadi queen ini 2N,
ya, queen ini 2N, kemudian dia menghasilkan sel telur melalui proses meiosis, maka sel telurnya bersifat haploid. Nah, sel-sel telur yang bersifat haploid ini ada yang tidak difertilisasi, ini menghasilkan drone-drone yang baru, kemudian ada juga sel telur yang difertilisasi oleh drone, ya, difertilisasi oleh drone, kemudian menghasilkan individu yang 2N. Nah, individu yang 2N ini ada yang menjadi lebah pekerja, ya, yang female, yang betina, ada lagi yang menghasilkan ratu baru, ya. Ratu baru ini biasanya untuk membentuk koloni baru, ya. Nah, jadi Anda sudah tahu ya, jadi kondisi ini juga bisa ditemukan pada rayap, ya. Rayap yang Anda bisa lihat di kayu, di tanah itu adalah rayap pekerja. Ratunya tinggal di dalam tanah. Sekarang kita beralih ke reproduksi seksual. Populasi hewan yang melakukan reproduksi seksual dipastikan memiliki keragaman genetik yang sangat tinggi, ya, karena setiap individu berasal dari 2 induk, ya, satu induk jantan dan satu induk betina yang masing-masing menyumbang satu set kromosom haploidnya, ya. Nah, coba perhatikan gambar ini, ya, populasi marmut bisa maksud saya populasi kelinci ini memiliki beragam warna, ya. Ada yang putih dengan bintik hitam, ada yang coklat dengan bintik hitam, ada juga yang hitam dengan bintik abu, ya, ada juga putih dengan bintik coklat dan hitam. Begitu, ya. Ini baru keragaman berdasarkan bulunya saja, ya. Nah, ini juga bisa dilihat maksudnya keragaman juga dipastikan dapat dilihat berdasarkan bagaimana mereka merespon perubahan lingkungan. Karena karena keanekaragaman genetiknya sangat luas, sangat beragam, sangat tinggi keragamannya, maka responnya terhadap perubahan faktor lingkungan juga akan sangat beragam, dari yang sangat rentan sampai yang sangat kuat, ya. Sehingga jika ada suatu cekaman, selama itu cekaman ada dalam rentang toleransi dari organisme ini, maka selalu akan ada individu yang tersisa, ya, yang sebagian yang bisa survive menghadapi perubahan lingkungan. Jadi saya ulangi lagi, ya. Jadi dalam seksual reproduksi itu populasi akan memiliki keragaman genetik yang tinggi. Ya, dia akan memiliki keragaman genetik yang tinggi. Kemudian dengan adanya keragaman genetik yang tinggi, maka respon terhadap lingkungan, terhadap perubahan lingkungan juga akan sangat luas, ya. Jadi ada individu yang lemah, ya, yang rentan, tapi ada juga individu yang sangat kuat. Sehingga jika ada perubahan lingkungan, maka akan tetap ada sebagian dari anggota populasi yang dapat survive menghadapi cekaman lingkungan selama cekaman lingkungan itu ada dalam rentang toleransinya. Ingat, rentang toleransi itu ada optimum, ada rentang physiological stress, baru ada yang intolerance, ya. Jadi selama bisa ditoleransi, masuk di zona manapun, maka akan selalu ada individu yang dapat survive menghadapi cekaman lingkungan. Tapi kekayaan genetik ini sebenarnya suatu hal yang mahal, ya, suatu hal yang membutuhkan energi yang besar. Kenapa demikian? Karena setiap individu di dalam populasi itu dihasilkan dari hanya setengah gen dari orang tuanya, dari parentalnya, ya. Jadi masing-masing individu hanya mampu berkontribusi setengah dari gen dirinya untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian untuk meneruskan ke generasi berikutnya tersebut, gen yang cuma setengahnya tadi itu hanya
bukan hanya memerlukan organ yang spesial, ya. Jadi untuk meneruskan bagi individu jantan mereka membutuhkan testis, bagi individu betina mereka membutuhkan ovum untuk mendeliverkan genetiknya, ya. Dan organ ini hanya penting untuk reproduksi, tapi tidak ada hubungannya dengan survival individu. Itu sungguh mahal ya, spesial fungsinya, tapi spesialnya hanya untuk mendeliverkan setengah dari genetik. Yang mahal bukan cuman produksi gennya atau juga organnya, tapi juga produksi telur dan spermanya. Ya, produksi telur dan sperma ini membutuhkan energi dan sumber daya yang cukup besar. Ditambah lagi untuk mendeliverkannya, untuk memfusikannya diperlukan aktivitas courtship atau kopulasi yang juga membutuhkan energi yang sangat besar. Ya, jadi proses kawinnya itu sendiri sebelum kawin dan setelah kawin itu membutuhkan energi yang sangat besar. Ya, energi yang diperlukan untuk membentuk untuk perkawinan ini, baik membentuk gamet, terus aktivitas perkawinan juga ini tidak tidak sama antara jantan dengan betina. Kenapa demikian? Anda tahu dalam meiosis itu untuk pembentukan sel telur dalam gametogenesis, satu gametogenesis ini hanya menghasilkan satu sel telur. Padahal pada pembentukan sel sperma yang dihasilkan adalah 4 sel telur. Nah, jadi sperma yang menjadi mahal adalah pembentukan sel telur, ya, 1:4. Sudah begitu, jumlah sperma yang dihasilkan harus sangat banyak, ya. Pada beberapa spesies, pada manusia misalnya itu diperlukan miliaran untuk pemeliharaan sel sperma untuk menghasilkan satu sel untuk dapat memfertilisasi sel telur. Ya, dan untuk satu kali fertilisasi itu sel sperma itu diproduksinya setiap hari, meskipun pematangannya membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan. Ya, pematangannya diperlukan lebih 2 bulan, dihasilkannya setiap hari, kemudian dipakai hanya untuk melakukan fertilisasi terhadap paling banyak yang dihasilkan adalah 2 sel telur. Ya, begitu ya. Nah, jadi ini dapat dikatakan bahwa produksi telur itu jauh memerlukan energi yang sangat besar, ya, menjadi sangat mahal dibandingkan dengan produksi sperma. Nah, sekarang kita akan fokus pada reproduksi seksual, ya. Jadi dalam sejarah hidup, bentuk-bentuk reproduksi seksual ini juga perlu dijelaskan lagi, ya. Jadi kita mengenal ada 2 tipe reproduksi seksual, yaitu ada dioeceous dan hermaprodit, ya. Dioeceous itu berarti ada masing-masing organ jantan dengan organ betina itu ada pada individu yang berbeda, ya. Sedangkan hermaprodit, organ jantan dengan organ betina ada di dalam satu individu yang sama. Ya, perhatikan. Saya minta maaf karena ini contohnya pada tumbuhan supaya lebih mudah Anda mengerti. Jadi ada dioeceous dengan hermaprodit. Dioeceous itu jika
organ jantan dengan organ betina, organ reproduksi ya, organ reproduksi jantan dengan organ reproduksi betina ada pada dua individu yang berbeda. Sedangkan hermafrodit, organ jantan dengan organ reproduksi betina itu ada pada individu yang sama. Jadi satu individu memiliki dua organ reproduksi jantan dan betina. Hermafrodit sendiri ada dua tipe. Jadi ada hermafrodit yang biseksual, ya. Kalau dalam tumbuhan ini sangat mudah diamati. Jadi di dalam satu bunga itu didapatkan organ jantan dan organ betina, ya. Ini sangat mudah diamati dan banyak sekali tumbuhan yang memiliki tipe reproduksi seperti ini, yang paling umum ini, ya. Sedangkan tipe yang lainnya, hermafrodit yang lainnya, organ jantan dengan organ betina ini terpisah di dalam dua bunga, ya. Nah, yang paling umum ada pada hewan adalah yang hermafrodit monoceous. Dan ini adalah contohnya, ya. Jadi kita bisa melihat di sini cacing tanah itu adalah salah satu contoh dari hermafrodit monoceous, ya. Jadi organ betina dengan organ reproduksi betina dan jantan itu terpisah, ya. Dan ketika melakukan mating, melakukan courtship seperti ini, ya, courtship seperti ini terjadi bukan dengan dirinya sendiri, ya, bukan. Tapi organ jantan bertemu dengan organ betina dari individu yang berbeda, ya. Ya, dan di sisi yang lainnya organ jantan dengan organ betina dari individu yang berbeda juga. Jadi bukan mengawini dirinya sendiri. Jadi zigot terbentuk baik di courtship yang ini maupun courtship yang satunya lagi. Dalam dunia hewan, kita mengenal dua tipe hermafrodit, yaitu ada yang simultan hermafrodit, ada sekuensial hermafrodit. Hermafrodit simultan itu ini terjadi sepanjang hidup di suatu organisme. Sedangkan yang sekuensial hanya sebagian hidupnya saja, ya. Maksudnya organisme tersebut dapat mengubah seksnya, dapat mengubah organ reproduksinya dari jantan ke betina atau sebaliknya pada tahapan perkembangan tertentu. Misalnya pada saat juvenile jantan, kemudian pada saat dewasa menjadi betina, atau sebaliknya pada saat juvenile dia jantan betina, pada saat dewasa menjadi jantan. Perubahan seks ini, perubahan organ ini biasanya terjadi ketika individu itu memasuki kedewasaan, dan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti nanti kita lihat, ya. Ada beberapa contoh pada ikan yang ketika misalnya kondisi lingkungan di sekitarnya jumlah betinanya kurang, maka para jantan akan mengubah organnya menjadi organ betina. Nah, sedangkan kalau yang simultaneous hermafrodit ini organ jantan dengan organ betina ada pada satu individu sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidup memiliki dua organ, ya. Bukan seperti penggantian organ seperti di sekuensial. Ya, jadi sepanjang hidupnya seperti cacing ini berarti masuknya ke hermafrodit simultan. Nah, ini adalah contoh jenis ikan yang dapat mengubah organnya, mengubah seksnya dari jantan ke betina, ya. Tidak pakai operasi kelamin, ya, tapi ini kondisinya memang sudah dapat berubah dengan induksi dari faktor lingkungan. Nah, sekarang kita akan masuk ke
komponen lain dari sejarah hidup, yaitu timing reproduction. Jadi di sini timing maksudnya waktu yang tepat untuk bereproduksi itu kapan, ya. Dalam kajian ekologi hewan kita mengenal dua tipe organisme, yaitu Iteroparus dan Semelparus, ya. Kedua organisme ini berbeda dalam hal timing reproduction-nya. Organisme Iteroparus menghasilkan turunan berkali-kali sepanjang hidupnya. Ya, tentu saja hal ini melibatkan beberapa kompromi, beberapa pertimbangan, diantaranya adalah jika suatu organisme bereproduksi di awal masa perkembangan, maka organisme tersebut akan mengalami masa perlambatan masa pertumbuhan, ya. Selain itu fekunditas juga akan berkurang setiap kali bereproduksi, ya. Dan yang cukup penting juga bahwa kelulus hidupan bagi organisme yang bereproduksi itu, ya, berarti individu jantan, individu betinanya yang melakukan reproduksi di awal tadi, tingkat kelulus hidupannya akan berkurang. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah pengurangan potensi untuk dapat bereproduksi di masa yang akan datang, ya. Jadi itu konsekuensi atau kompromi terhadap reproduksi yang dilakukan di awal masa kedewasaan. Sebaliknya, reproduksi organisme Iteroparus juga bisa terjadi di akhir masa kedewasaan. Ya, ini berarti ada konsekuensi, ada kompromi, diantaranya adalah pertumbuhan dari organisme tersebut, dari individu yang akan bereproduksi itu akan meningkat, ya. Jadi pertumbuhannya meningkat, kemudian akan terjadi perlambatan kematangan, ya. Lalu kemudian akan ini bagusnya meningkatkan kelulus hidupan, ya, meningkatkan kelulus hidupan individu tersebut, tapi konsekuensinya juga adalah rentang waktu untuk bereproduksi menjadi lebih sempit. Pada akhirnya, untuk memaksimalkan kontribusi di generasi berikutnya, reproduksi suatu organisme harus dipertimbangkan antara keuntungan reproduksi di awal kedewasaan atau di akhir kedewasaan, ya. Ini harus dipertimbangkan dengan energi atau biaya yang diperlukan untuk fekunditas dan kelulus hidupan dirinya sendiri. Pada organisme Semelparus, individu menginvestasikan biaya atau energi yang besar pada pertumbuhan, perkembangan, dan cadangan energi. Ya, cadangan energi ini diperlukan untuk bereproduksi pada masa akhir hayatnya. Ya, jadi cadangan energinya itu digunakan untuk satu kali bereproduksi secara masif. Namanya masif berarti ini gila-gilaan gitu, ya. Jadi reproduksinya dilakukan di akhir kedewasaannya yang diikuti dengan kematian seperti kematian bunuh diri. Yang sebenarnya itu bukan bunuh diri, ya, tapi karena organisme tersebut sudah mengetahui kapan akan mati, maka mereka seperti mempersiapkan diri dengan bereproduksi secara masif dengan menggunakan seluruh energi dan jiwa dan raganya untuk bereproduksi lalu mati, ya. Yang sebenarnya ini
tidak bunuh diri ya sekali lagi, tapi sudah mengetahui kematiannya dan mereka mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Yang lucu sekali ya, untuk hewan sekecil ini mereka bisa mempersiapkan diri untuk kematiannya. Bagaimana dengan kita semua? Apa yang bisa kita pelajari dari perilaku hewan-hewan ini? Apa persiapan kita? Apakah kita tahu jadwal kematian kita? Kalau tidak tahu, harus seperti apa? Yang tahu saja kematiannya, mereka persiapannya seperti itu. Bagaimana kalau tidak tahu? Apakah persiapannya harus santai atau persiapannya juga harus matang? Mari kita merenung sama-sama. Ya, kita kembali lagi ke Semelparus. Mayoritas organisme Semelparus itu biasanya memiliki tubuh yang kecil dan masa hidup yang pendek, mungkin cuman beberapa puluh hari. Misalnya pada serangga, beberapa serangga itu paling 60-90 hari. Nah, tapi ada juga organisme juga dari serangga yang dapat hidup beberapa tahun. Bahkan pada sikada, ya, pada sikada ini harusnya C-nya besar ya. Pada sikada ini mereka bisa hidup selama 13 sampai 17 tahun. Tapi meskipun waktu hidupnya lama, sama seperti mayflies ya, meskipun hidupnya lama, tapi tetap reproduksinya hanya 1 kali di masa akhir kedewasaan, masa akhir hidupnya. Ya, jadi kita sudah membahas mode dan timing reproduksi yang mempengaruhi sejarah hidup hewan. Sekarang kita akan membahas sistem perkawinan hewan. Ya, sistem perkawinan dalam dunia hewan ini dibedakan berdasarkan adanya bonding atau pairing, ya, atau sebuah penyatuan dengan ikatan. Kurang lebih mungkin seperti itu kalau dicari dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi bonding atau berdasarkan adanya bonding atau pairing. Kita mengenal 3 sistem perkawinan yaitu monogami, promiscuity, ya. Kemudian yang terakhir adalah poligami. Ya, poligami nanti di slide berikutnya. Jadi monogami, promiscuity, dan poligami. Pada sistem monogami, pasangan kawin antara satu individu jantan dengan satu individu betina. Ya, dan perkawinan ini dilakukan dengan adanya bonding. Ya, jadi harus ada bonding kalau dalam perkawinan monogami, ya, dan poligami juga nanti kita lihat. Jadi di dalam satu perkawinannya ada proses bonding. Nah, monogami umumnya terjadi pada banyak spesies hewan. Jadi ini yang paling umum terjadi pada spesies hewan dengan kedua parental bertanggung jawab terhadap untuk membesarkan anakannya. Ya, jadi baik parental jantan maupun parental betina keduanya punya tanggung jawab untuk membesarkan dan menjaga anak-anakan mereka. Nah, kemudian pada sistem monogami ini kebugaran parental terus terpelihara dengan memelihara anakannya, ya. Nah, hewan dengan sistem perkawinan monogami diantaranya itu mayoritas ada pada spesies burung, kemudian sebagian kecil pada mamalia dan karnivora, dan pada beberapa herbivora juga, ya, mayoritas pada herbivora, sebagian kecil maksud saya pada herbivora. Pada mamalia yang seharusnya, ya, ini agak unik pada mamalia, meskipun di sini dikatakan suatu pengecualian. Kenapa pengecualian? Karena sebenarnya mamalia itu harusnya dia
truly monogami. Jadi harus monogami terus. Tapi situasinya berbeda karena ketika induk betina menyusui, berbeda ya, karena pada mamalia itu berarti induk betina akan menyusui anaknya. Ketika induk betina menyusui anaknya, induk jantan yang seharusnya ikut berkontribusi, misalnya dalam menyediakan makanan atau menjaga parental betina dan anaknya dari serangan predator. Ini biasanya malah parental jantan ini sering justru tidak berkontribusi, tapi malah kawin dengan betina lain dengan alasan kesintasan. Ya, jadi ini ada pengecualian. Makanya ini tetap saya simpan di sini untuk mamalia karena sebenarnya seharusnya mamalia itu melakukan perkawinan monogami. Nah, sebenarnya ketika suatu organisme spesies hewan ini melakukan perkawinan monogami, bukan berarti mereka nggak pernah cheating, ya. Jadi perselingkuhan itu sangat memungkinkan terjadi pada hewan-hewan yang melakukan sistem perkawinan monogami. Sistem perkawinan lainnya adalah promiscuity, ya. Ini hewan individu jantan dan individu betina dapat dapat berpasangan dengan lebih, ya. Jantan dengan betina bisa satu atau lebih, ya, pasangannya. Yang penting mereka seksnya berlawanan dan pada kondisi ini mereka tidak membentuk suatu bonding, jadi tidak ada ikatan. Nah, kondisi sistem perkawinan promiscuity ini banyak sekali terjadi pada hewan akuatik, terutama ikan. Ya, jadi ikan jantan meskipun ketika mereka memijah mereka menunjukkan perilakunya, ya, perilaku memijahnya, tapi ketika bertelur betina meletakkan telur, kemudian barulah jantan meletakkan spermanya. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada bonding, ya, pada perkawinan promiscuity. Sistem perkawinan yang ketiga adalah poligami, ya. Nah, ini pada poligami ini ada bonding, ya. Jadi meskipun poligami itu bisa terjadi antara dua individu yang berlawanan seksnya, misalnya jantan dapat kawin dengan dua atau lebih betina atau sebaliknya, ya, itu namanya poligami. Dan pada setiap masing-masing perkawinannya harus ada ikatan. Kalau tadi promiscuity dia sama seperti poligami, ya, pasangannya bisa banyak tapi tidak ada perkawinan, tidak ada ikatan ketika mereka melakukan perkawinan. Nah, ada dua tipe poligami, yaitu poligini, ya, dan poliandri. Nah, poligami yang sering dikenal dalam istilah kehidupan sosial manusia itu poligami yang kalau di dalam dunia kita ekologi di hewan ini disebutnya sebagai poligini, di mana satu individu jantan dapat berpasangan dengan dua atau lebih betina. Ya, jadi satu individu jantan bisa berpasangan dengan dua atau lebih individu betina. Sedangkan pada poliandri ini kebalikan. Justru satu betina berpasangan dengan dua atau lebih jantan. Sebenarnya pada poligini sistem ini tergantung pada distribusi dan ketersediaan sumber daya ataupun kemerataan habitat yang berkualitas yang dapat dipertahankan. Nah, jadi sebenarnya pada dunia hewan
poligami itu juga sebenarnya pilihan. Ya, nanti kita lihat sebenarnya seperti apa, kapan mereka akan melakukan poligami atau monogami. Nah, sedangkan pada sistem poliandri ini sebenarnya bukan suatu sistem, tapi ini poliandri ini seperti bentuk pengecualian, ya sebenarnya bukan peraturan. Karena pada sistem perkawinan poliandri, sepertinya jantan dan betina ini hanya bertukar peran kecuali untuk bertelur saja. Ya, jantan tidak dapat melakukan pertukaran peran itu. Jadi semuanya untuk bertelur itu masih menjadi tugas betina, kecuali yang lainnya dia bertukar peran. Lalu kapan terjadinya poliandrinya? Seperti Anda lihat di gambar ini adalah salah satu jenis burung yang melakukan poliandri. Jadi ketika ini anakan sudah telur sudah menetas, yang menjaga anakan dan sisa telur lain yang belum menetas adalah induk jantan, sedangkan betina eh, pergi untuk mencari pasangan jantan yang lainnya. Oh maaf, maksud saya bukan hanya pergi untuk mencari jantan ya, tapi betina dari organisme yang ini ya, yang ada di gambar ini, dia betinanya justru pergi mencari makan dan bahkan mempertahankan daerah teritorinya. Ya, sementara ini jantannya hanya tinggal untuk menjaga telur dan anakan yang dari telur yang sudah menetas. Tapi ketika betina meninggalkan sarang untuk mencari makan, biasanya betina juga sering melakukan perkawinan dengan jantan yang lainnya. Dan kejadiannya akan berulang, selanjutnya jantannya yang akan menjaga eh, anakan dan telur dan anakan yang dihasilkan dari perkawinan poliandri. Pada beberapa spesies hewan sebenarnya monogami dengan poligami merupakan suatu pilihan. Jadi mereka bisa berpindah dari monogami menjadi berpoligami. Kapan ini bisa terjadi? Ternyata hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, oleh distribusi dan ketersediaan sumber daya, serta kemampuan individu-individu tersebut dalam mengakses atau mengontrol, mengendalikan, mengatur sumber daya. Ya, jika distribusi dan sumber daya merata di dalam habitatnya, meskipun jumlah sumber daya sangat terbatas, kalau merata, maka biasanya pasangan hewan itu biasanya tetap melakukan sistem monogami. Kenapa demikian? Karena pertimbangannya kalau dimanapun, kalau sumber daya dengan kondisi itu cukup seragam, maka kesintasan betina dimanapun di dalam habitat itu akan tetap sama. Jadi dalam keadaan seperti ini, pasangan hewan itu lebih memilih untuk tetap bermonogami, meskipun dalam keadaan jumlah sumber dayanya itu tidak terlalu melimpah ya, jadi hanya cukup dan tersebar secara merata. Tapi jika tidak merata, ini yang menjadi kurang baik keadaannya ya. Jika tidak merata, sudah sumber daya dan kondisi tidak merata, sudah begitu jantan tidak punya peran dalam melindungi anakan serta melindungi sumber daya yang ada. Nah, di sini betina akan menganggap bahwa tidak ada gunanya terus bersama jantan yang sekarang itu. Dan begitu sebaliknya, jantannya juga akan beranggapan bahwa
bersama betina yang seperti ini tidak akan meningkatkan kesintasannya. Nah, dalam kondisi seperti ini biasanya pasangan hewan-hewan ini akan lebih memilih untuk berpoligami. Caranya bagaimana? Female-nya, betinanya, dia akan lebih memilih untuk pergi bergabung dengan betina lain untuk bersedia dipoligami. Ya, berarti dalam hal ini dipoligini. Ya, begitu. Jadi jantannya ditinggal, habis itu betinanya pergi untuk bergabung dengan betina lain yang dimiliki oleh hewan jantan, oleh individu jantan yang memiliki sumber daya yang kaya. Ya, jadi yang penting jantannya punya sumber daya kaya, biarpun sudah punya pasangan, pasangan betina dari lokasi dari area yang kurang beruntung tadi ditambah dengan jantan yang kurang peduli, dia lebih memilih untuk bergabung dengan dengan betina dan pasangan betina dan jantan ini. Kalau dalam bahasa manusia kita sering mendengar sekarang itu istilah pelakor ya, tapi di sini tidak pelakor karena pasangan betinanya tetap berada bersama dengan pasangan jantannya. Cuman mereka melakukan sistem perkawinan poligini. Sejarah hidup juga ditentukan oleh seleksi seksual. Maksud saya, sejarah hidup juga menentukan seleksi seksual. Aktivitas betina menghasilkan anak dan memelihara anakan merupakan upaya terbesar dalam upaya reproduksi secara keseluruhan. Lain halnya dengan jantan, upaya terbesarnya adalah justru memenangkan pasangan betinanya. Ya, pada beberapa spesies jantan dan betina, ini menunjukkan ukuran, warna, dan aksesoris yang dimiliki individu jantan biasanya berbeda sangat mencolok. Ya, hal ini dinamakan seksual dimorfisme. Ya, ini dinamakan seksual dimorfisme. Jadi, seksual dimorfisme ini bisa kita dapati pada populasi suatu jenis hewan di mana jantan memiliki ornamen, bentuk tubuh atau warna atau ukuran tubuh yang berbeda dengan jantannya. Ya, seperti pada gambar ini kita bisa melihat bahwa hewan jantannya ini memiliki warna yang menarik ya, berwarna-warni, sedangkan betinanya lebih didominasi oleh warna abu-abu saja. Sedangkan jantannya warnanya sangat menarik sekali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dimorfisme seksual. Seksual dimorfisme ini dapat menjadi penyebab terjadinya seleksi seksual. Ya, seleksi seksual kita bisa temukan nanti ada dua tipe seleksi seksual, yaitu intrasexual selection, dan intersexual selection. Perlu Anda ketahui bahwa kedua tipe seleksi ini pada mulanya pada awalnya dikemukakan oleh Charles Darwin, yang sebenarnya pada mulanya dia ingin menjelaskan bagaimana suatu karakteristik suatu populasi bisa terevolusi atau berubah ya, bagaimana suatu karakteristik populasi bisa berubah. Dan Charles Darwin waktu itu mengemukakan mengenai dua teori ini, yaitu intrasexual selection dan intersexual selection. Tapi pada zamannya Charles Darwin sendiri masih bingung bagaimana hal ini bisa terjadi ya, jadi belum terjelaskan dengan baik. Kita bahas dulu seleksi interseksual. Seleksi ini melibatkan aktivitas untuk menarik pasangan kawin yang berlawanan seks ya. Biasanya yang paling umum jantan
menarik pasangan melakukan suatu aktivitas untuk menarik perhatian jantan. Maksud saya untuk menarik perhatian betina untuk dijadikan pasangan kawinnya. Jantan biasanya menarik perhatian betina dengan memperlihatkan bulu-bulu atau tanduk ya. Jadi bisa dengan kalau pada seperti antelop itu biasanya dia memperlihatkannya dengan adanya tanduk. Pada rusa juga dengan tanduk. Tapi kalau pada burung itu dengan bulu-bulunya atau dengan suara ya. Pada serangga misalnya itu juga bisa melakukan mereka menarik perhatian lawan jenisnya dengan apa namanya feromon ya yang chemical attractionnya. Jadi mereka melepaskan feromon untuk menarik pasangan kawinnya. Lalu, betina akan memilih jantan yang disukai menjadi pasangannya. Sebenarnya betina belum tentu hanya memilih jantan hanya berdasarkan karakteristik fisik ya, tapi juga nanti kita lihat ya, tapi juga berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh jantan pada area teritorinya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi bukan hanya karakteristik fisiknya saja. Ya, jadi bisa saja yang terpilih oleh jantan bukan yang memiliki bulu yang cantik, suara yang merdu, atau tanduk yang megah, tapi justru mereka memilih jantan yang karakteristiknya biasa-biasa saja, tapi memiliki sumber daya yang banyak di wilayah teritorinya. Ya, ketika jantan memutuskan, maksud saya ketika betina memutuskan satu jantan untuk menjadi pasangannya, ya sudah tertarik dengan jantan yang jantan yang akan dijadikan pasangannya, maka jantan tersebut berarti sudah terpilih dan memiliki kesintasan yang meningkat. Ya, ini hubungannya berarti kalau sudah dipilih oleh betina, dia bisa bereproduksi. Kalau bisa bereproduksi, ingat berarti kesintasan meningkat. Ya, karena kalau sudah bereproduksi berarti karakteristik yang dimiliki oleh jantan tersebut akan diteruskan ke keturunannya. Ya, jadi ini adalah karakter-karakter atau ornamen atau sinyal seksual yang bisa saja dikeluarkan oleh individu-individu jantan dalam suatu populasi. Ada yang memberikan sinyal visual seperti dengan memberikan warna yang lebih cerah pada bulu-bulu spesies-spesies dari burung dan kupu-kupu. Ada juga yang ini yang tadi sudah saya sebutkan sinyal kimiawi ya, yang seperti feromon pada beberapa serangga atau atraktan kawin ya untuk pada beberapa mamalia juga. Nah, kemudian ada juga yang auditori. Nah, ini lucu, ini biasanya juga ada pada burung ya, juga pada serangga. Ya, jadi itu kalau Anda dengar jangkrik teriak-teriak itu sebenarnya jangkrik yang sedang mencari pasangannya. Kemudian pada katak juga ya. Kemudian ini ada juga dengan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan ini biasanya juga terjadi pada beberapa laba-laba, tapi sebenarnya hal ini juga ada ada beberapa spesies yang melakukan tarian-tarian khusus untuk menarik pasangan kawinnya. Nah, sinyal-sinyal seksual itu bisa juga dilakukan bukan hanya dengan satu mode, tapi dengan multiple mode. Ya, seperti pada jumping spider ini selain dia memberikan getaran, mereka juga biasanya ada tariannya. Ya, ya ini adalah contoh
seksual dimorfisme yang lain. Jadi ini jantan, kemudian ini betina-betina. Ya, di sini ada 5 individu betina, sedangkan ini satu individu jantan. Satu individu jantan ini sedang menarik perhatian 5 betina ini dengan cara memperlihatkan bulu-bulunya yang cantik ini. Ya, kemudian ini dapat dilihat bahwa tidak betinanya kadang-kadang ya dia tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh jantan kalau memang mereka belum tertarik. Jadi ini adalah salah satu sinyal kalau jantan sedang mencari pasangannya. Oh iya, intrasexual selection ini tidak melulu hanya terjadi pada antara individu jantan, ya, tapi bisa juga seleksi kompetisi untuk mendapatkan pasangan ini dilakukan oleh individu-individu betina. Ini adalah bentuk seleksi seksual yang diperlihatkan dengan perkelahian individu-individu jantan di dalam populasi. Kompetisi ini bukan hanya terjadi pada hewan besar seperti kanguru, kemudian rusa atau anjing laut atau harimau, tapi juga bisa terjadi pada kumbang. Nah, perlu diketahui pada beberapa spesies hewan, eh, seleksi intraseksual juga bisa terjadi pada individu betina untuk mendapatkan pasangan jantannya. Jadi individu-individu betina itu juga mungkin saja melakukan perkelahian secara langsung. Seleksi seksual diyakini menjadi penyebab perubahan karakteristik suatu populasi. Maaf, ini ilustrasinya pakai manusia ya. Ini saya supaya lebih mudah saja Anda membayangkannya dan lebih memahaminya ya. Jadi, karakter yang akan diturunkan adalah karakter yang terdapat pada individu yang melakukan perkawinan. Kalau manusia-manusia ini melakukan pernikahan ya, kita haluskan sedikit bahasanya. Nah, tapi kalau ini dunia hewan berarti mereka itu harus kawin. Nah, kalau ini Jim, ini dinamai ada Jim, kemudian ada Joe. Nah, karena ini pada Joe akhirnya bukan akhirnya Joe ini melakukan pernikahan. Nah, terus kemudian Jim ini tidak, maka Joe itu dikatakan lebih sintas dibandingkan dengan Jim gitu ya, karena Joe mampu menurunkan gennya ke keturunannya ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, karakter yang akan diturunkan adalah karakter yang terdapat pada individu yang kawin. Pada perkawinan ini terjadi melalui dalam perkawinan ya, dalam perkawinan di dunia hewan itu harus terjadi melalui seleksi intraseksual maupun seleksi interseksual. Adanya seleksi yang terjadi pada suatu populasi, seleksi inter dan intraseksual tersebut selama dari generasi ke generasi, dari banyak generasi di dalam suatu populasi, misalnya pada jutaan sampai jutaan generasi gitu, lama kelamaan seleksi inter dan intraseksual tersebut dapat mengubah karakter populasi secara ekstrim ya. Ini saya mengambil contohnya ini supaya lebih mudah Anda membayangkannya. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi karakter yang diturunkan akhirnya adalah karakter yang gen-gen yang diturunkan oleh pasangan kawin. Ya, jadi kalau ini seperti Jim, berarti Jim tidak akan menurunkan karakter dirinya ke keturunannya karena Jim tidak melangsungkan pernikahannya. Begitu ya. Tapi Anda jangan jangan berpikir semudah itu karakteristik populasi bisa terjadi.
Perlu digarisbawahi bahwa karakteristik hewan jantan sebagai bentuk dimorfisme seksual bukan hanya dikenali oleh hewan betina saja sebagai target pasangannya, karakteristik jantan yang menonjol juga dapat dengan mudah dikenali oleh predator. Sehingga ini jantan-jantan yang memiliki karakteristik yang unik itu akan lebih mudah didapatkan oleh predator. Ya, jadi karakteristik yang menonjol itu belum tentu pada akhirnya akan diturunkan ke keturunannya, karena bisa saja jantan dengan karakteristik yang menonjol itu keburu dimakan oleh predator. Jika karakteristik yang menonjol ini justru dapat menyebabkan penurunan kesintasan dan keluluhidupan individu jantan, maka jantan ini, misalnya Jo-nya keburu diterkam predator dan tidak sempat melakukan perkawinan ini, maka sebenarnya Jo juga tidak memiliki kesintasan yang diharapkan tadi. Ya, dan kalau Jo akhirnya tidak memiliki kesintasan untuk bereproduksi tadi, berarti Jo tidak akan mampu menurunkan karakteristiknya. Kalau karakteristik Jo tidak diturunkan, berarti tidak akan ada perubahan karakteristik memunculkan karakteristik Jo di populasi itu tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi perubahan karakter populasi itu tidak semudah proses seleksi seksual yang seperti Anda bayangkan, ya. Kalau hanya seleksi seksual saja yang terjadi, mungkin perubahan populasi seperti ini itu sangat mungkin terjadi. Tapi ternyata kita masih dikendalikan oleh populasi hewan itu masih dikendalikan oleh adanya predator. Ya, itu gunanya predator untuk menstabilkan populasi. Pada intinya, seleksi seksual itu bekerja dengan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama itu cara jantan, yaitu dengan berkompetisi. Kemudian cara betina, yaitu dengan memilih. Ya, kompetisi oleh jantan dimulai bukan hanya dalam mengakses betina saja, tapi juga untuk sampai bahkan ketika betina yang dikehendaki misalnya sudah ditentukan betinanya sudah mau, tapi ternyata betinanya sudah dibuahi oleh jantan yang lain, jantan bisa melakukan pembersihan. Jadi dia membersihkan sperma jantan lain pada betina yang akan dia buahi. Begitu ya. Nah, kemudian dengan cara betinanya bagaimana? Kalau betina caranya adalah dia menentukan pilihan. Ya, dia menentukan jantan mana yang dapat mengawini dirinya. Dia juga menentukan berapa lama dia akan melakukan perkawinan dengan jantan ini, apakah dia akan bermonogami selamanya atau dia akan berswitch menjadi ke poligami. Dan bahkan betina pun kalau ternyata dia dibuahi oleh jantan yang tidak dia kendaki, dia bisa mengeluarkan sperma dari dia keluarkan sperma dari telur yang dikeluarkan telurnya ya, dikeluarkan telur yang sudah dibuahi oleh sperma lain. Jadi dia buang. Ya, dia buang. Ingat telur yang sudah dibuahi itu kan harus dimatangkan, ya tidak bisa begitu saja. Nah, jadi dia bisa buang telurnya supaya dia tidak menjadi anakan yang dari jantan yang dia tidak kehendaki, ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, betina dapat memilih pasangan kawin berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh jantan, ya, yang dimiliki oleh jantan. Misalnya dia tertarik dengan kondisi fisiknya, kalau pada burung dengan bulunya,
ya. Nah, tapi juga betina bisa saja menentukan memilih jantan berdasarkan ketersediaan sumber daya. Nah, kita sampai pada bagian akhir dari pola sejarah hidup hewan ya, bahwa pola sejarah hidup suatu organisme menjadi gambaran kekuatan seleksi eksternal. Karakteristik sejarah hidup merupakan produksi dari seleksi alam, ya. Nah, ini yang dipengaruhi oleh eh, karakter fisiologis dan perkembangan. Nah, kemudian berdasarkan variabilitas dan waktu, ya, kita bisa melihat, mengklasifikasikan lingkungan eksternal menjadi dua. Eh, yang pertama adalah lingkungan dengan variabilitas yang ditentukan oleh waktu. Jadi lingkungan bervariasi sepanjang waktu, ya, untuk hidup yang pendek. Kemudian tipe lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal itu dia relatif stabil, variasi ada tapi sangat sedikit dan ini akan mendukung kehidupan yang lebih panjang. Nah, berdasarkan kedua keadaan lingkungan yang bertolak belakang ini, kita dapat mengembangkan suatu konsep yaitu seleksi R dan seleksi K. Ya, seleksi R dan seleksi K. Seleksi R ini untuk kondisi lingkungan yang pertama, di mana variabilitas kondisi lingkungan itu sangat tinggi, ya. Kemudian yang kedua adalah variabilitas lingkungannya itu stabil, ya, dengan sedikit lingkungan, dan ini kita dapat sebut sebagai seleksi K. R itu dari reproduksi ya, dan K itu dari carrying capacity. Nah, kemudian teori seleksi R dan K dapat memprediksi bahwa organisme yang mengalami seleksi R dan seleksi K itu akan memiliki sejarah hidup yang sangat berbeda, baik ukuran tubuhnya, fekunditasnya, waktu untuk bereproduksi, berapa kali akan bereproduksi, dan total waktu hidupnya. Ya, jadi itu akan berbeda baik untuk hewan yang terseleksi R dan yang terseleksi K. Organisme yang terseleksi R, terseleksi lingkungan R, selanjutnya disebut organisme strategi R. Kemudian yang terseleksi seleksi K, kemudian disebut organisme strategi K. Ya, ingat K itu dari carrying capacity, R itu dari reproduktif. Ya, di slide ini saya memperlihatkan ini ada dua kolom untuk membedakan organisme strategi R dengan strategi K. Tugas Anda silakan tuliskan. Anda boleh tulis, Anda boleh buat dalam video apa bedanya organisme strategi R dengan organisme strategi K. Atau silahkan ditulis saja ya, ditulis tangan, dibuat di dalam tabel, kemudian dipoto PDF. Ya. Kalau begitu, karena ini dilanjutkan dengan tugas, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensinya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.